kita mulai ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Amin. Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh berdoa? Mari kita berdoa untuk agama yang masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sakit hari ini? Ada yang Iya, Pak. sakit? Ada yang mikro, mau yang dispen. Yang dispen ada. Yang lagi? Ada Aurel itu ada sering TBC. Ya. Yang mikro ada Amel, Safitri, Ulan, Abi, Fahri, Gavan. Oke. Sedang. Itu ya, kurang satu, Siapa Bapak? ada yang tersakiti nggak? Bapak bisa Sama ya, ada. Pak? Oke, makasih atas informasinya dicatat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai sistem komunikasi digital. Sebelumnya di kelas sebelumnya kita belajar mengenai sistem analog. Nah, sekarang lanjutannya yaitu digital. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita ada sedikit perpaparan mengenai analog dan digital. Video mengenai analog dan digital. Nah, misalnya nah ini gelombang untuk yang analog. Ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Nah, kalau analog itu yang ya continuous dan digital itu yang discrete atau kotak-kotak. Nah, ini contohnya ada independen tergantung sama besaran nilainya tergantung dengan besaran lainnya. Sedangkan kalau yang atas variable itu besarannya berubah nilainya dengan perubahan besaran. Nah, kalau di analog biasanya yang independent variable itu time atau waktu, dan yang atasnya bisa voltage, current, resisten, arus. Nah, itu ya bentuknya, kan kita udah pernah belajar mengenai sinyal analog. Iya, Pak. Lanjut, nah dengan digital sebenarnya sama aja, mirip, cuma gelombangnya dia kotak-kotak. Ini ada sedikit besaran-besarannya. Nah, ada temperatur, sound wave atau sinyal suara. Nah, ada besaran fisika menuju analog. Nah, itu kayak wasting time, lose cost. Nah, ini ada penerapannya dalam kamera. Digital. Ini ada somewhere, convert, sensor. Ini LDR. Nah, digital itu udah berhubungan sama komputerisasi dan hal-hal yang modern sekarang. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya harapannya anak-anak bisa mengetahui tentang digital. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama tentang modulasi digital. Nah, sekarang bikin per kelompok yang telah dibagi. Kita setiap per kelompok akan mencari tentang modulasi digital di berbagai sumber, bisa internet,
buku maupun AI, tapi dengan bijak ya. Boleh, silakan dimulai dari sekarang. Nanti ketika sudah mendapatkan data-datanya, boleh ditampilkan di slide ya. Nanti salah satu kelompok akan berpresentasi. Kita waktukan selama kurang lebih 5 menit. Bebas apa aja, jangan terpatok mungkin definisi, terus penerapan, manfaat, dan lain-lain. Kan sebelumnya Bapak juga pernah kasih ya untuk mencari tentang modulasi digital. Setelah kita pelajari tentang modulasi analog, jadi teman-teman bisa dipakai itu data-datanya untuk dipresentasikan. Iya Pak.
Anda presentasi. Boleh dikirimkan ya. Coba pakai kartu saja. Applause. Jawab. 14. Oh, 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang modelisasi digital dan aplikasinya. Sebelum lanjut ke materi, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok ketiga. Kita perkenalkan nama saya Ilham Ramadan dari absen 14. Nama saya Kenzi Bangsal dari absen 17. Nama saya Gita Binti dari absen 12. Saya dapat menjadi absen 8. Langsung saja kita mulai ke kesempatan. Yang pertama itu apa itu modulasi digital? Itu ada definisi. Modulasi digital adalah proses mengubah karakteristik sinyal pembawa atau gelombang sinus berdasarkan aliran data digital atau bit 0 dan 1. Itu tujuannya untuk menumpangkan data digital ke sinyal analog agar bisa dikirimkan secara efisien melalui media transmisi seperti udara atau kabel. Selanjutnya itu ada perbedaan utama yang terletak pada sinyal perbedaan utama antara modulasi digital dan modulasi analog. Yang pertama dari fiturnya itu, ya, kalau dari sinyal itu modulasi analog itu sifatnya kontinu atau berkualitas. Nah kalau modulasi digital itu nilainya tetap atau discrete, jadi ada 0 dan hanya ada 0 dan 1. Lalu yang kedua ada contoh tekniknya itu ada kalau modulasi analog ada AM dan FM. Kalau modulasi digital ada ASK, NSK, KSK dan IAM. Untuk ketahanan noise-nya itu modulasi analog lebih rentan terhadap noise, dan untuk modulasi digital lebih tahan noise. Untuk efisiensi data, modulasi analog itu kurang efisien, tapi modulasi digital sangat efisien. Dan untuk pengaplikasiannya, untuk modulasi analog ada radio AM atau FM dan juga TV analog. Sedangkan pada modulasi digital pengaplikasiannya pada Wi-Fi, jaringan 4G atau 5G dan Bluetooth. Oke, kita lanjut di jenis dasar modulasi digital. Di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu adalah amplitudo. Amplitudo itu kayak kekuatan atau tinggi gelombang yang diubah. Lalu ada frekuensi. Frekuensi itu kayak kekuatan atau kecepatan gelombang yang diubah. Lalu ada fase. Fase itu titik awal atau pergerakan gelombang yang diubah. Kita lanjut di ASK. Selanjutnya yang sudah tadi dijelaskan oleh kita tentang teknik, yang pertama itu adalah ASK, amplitude shift keiling. Dalam ASK ini, amplitude itu kekuatannya lebih tinggi, akhirnya diubah. Bit 1 itu diwakili oleh sinyal dengan amplitude tinggi, dan bit 0 diwakili oleh sinyal dengan amplitude rendah atau rendah. Sedangkannya, kalau nyala itu 1, itu 0. Terus lanjut ke ASK. Nah, PSK ini itu ada frekuensi kecepatan gelombang dan sinyal pembawa diubah. Nah, kalau bit 1 dia diwakili oleh sinyal dengan frekuensi tinggi, lebih rapat. Lalu ada bit 0 diwakili oleh sinyal dengan frekuensi rendah, lebih rendah. Nah, analoginya itu kayak menggunakan fluid. Misalkan ada tinggi dengan 1, lalu ada rendah dengan 0. Yang selanjutnya itu ada PSK atau phase shift keiling. Dalam PSK, phase titik awal atau pergeseran dari gelombang membawa diubah. Ini adalah metode yang paling umum karena lebih tahan noise. Bit 1 sinyal dikirim tanpa pergeseran phase, misalnya 0 derajat. Dan bit 0 itu sinyal dikirim dengan phase yang digeser, misalnya 180 derajat atau dibalik. Oke, ini ada aplikasi di dunia nyata. Biasanya ada di Wi-Fi yang menggunakan GAM, dengan STM PSK, lalu ada 4G LTE dan juga 5G menggunakan RFDM, ribuan sinyal PSK yang juga dimodulasi GAM. Itu ada komunikasi satelit. Nah, ini Kesimpulannya itu modulasi digital mengubah bit 0 dan 1 menjadi sinyal analog untuk frekuensi. 3 tipe dasar adalah ASK untuk amplitudo, FSK untuk frekuensi, dan PSK untuk fase. Teknologi model seperti 5G, 4G menggunakan kombinasi canggih QIM dan OFDM untuk kecepatan dan tinggi. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Kan kalau Wi-Fi 5G itu kan dia menggunakan PSK. Terus kalau misalnya remote TV itu dia kan menggunakan ASK. Berarti tuh kalau
waktu itu PSK itu bakal lebih bagus daripada SK atau gimana? Saya izin jawab ya. Untuk PSK itu emang lebih rumit dan bisa membawa data lebih cepat sehingga dipakai untuk WiFi dan 5G 12. Tapi untuk skema TV 13 memakai ASK jauh lebih praktis dan hemat biaya. Jadi bukan terpaku pada bagus atau enggaknya, tapi sesuai dengan kualitas dan penggunaan itu dibagi. Oke. Oke, cukup. Apakah ada lagi? Ada. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak yang telah berpartisipasi. Tadi sudah dijelaskan yang mengenai modulasi digital, ada ASK, ada PSK, ada FSK, dan QAM. Nah, hari ini sebenarnya kita lebih tepatnya akan belajar di 3 dulu, yaitu mengenai ASK, FSK, dan PSK. Mari kita bareng-bareng kita lihat ya. Tadi udah benar teman-teman yang mempresentasikan. Nah, kita koreksi bareng-bareng. Nah, ini ada modulasi digital. Tujuan pelajaran hari ini menjelaskan mengenai fungsi kerja modulasi ASK, PSK, PSK, menganalisis penerapan dari ASK, FSK, dan PSK. Yang pertama tadi ada namanya ASK atau amplitude shift carrying. Jadi untuk program ini merupakan teknik modulasi digital yang mengubah amplitude sinyal terbawa sesuai data digitalnya. Nah, intinya di sini kita fokus di yang amplitudenya karena namanya ASK. Nah, setiap sinyal termodulasi memiliki dua frekuensi tinggi. Sinyal biner dari modulasi ASK memberikan nilai 0 untuk masukan rendah, sementara untuk keluaran yang tinggi itu 1. Nah, di sini bisa dilihat di gelombangnya, jika dia rapat, dia nilainya 1, sedangkan nilainya dia renggang itu nilainya 0. Nah, ini ada di digitalnya, jika dia 1 dia itu naik, jika turun itu dia 0. Seperti itu. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke modulasi kedua, yaitu FSK. FSK merupakan frekuensi shift carrying. Kalau sebelumnya kita amplitude, sekarang frekuensi adalah teknik modulasi digital yang mengubah frekuensi membawa sesuai bit digital. Keluaran gelombang ini termodulasi FSK frekuensinya tinggi untuk masukkan biner yang tinggi dan frekuensi rendah untuk masukkan biner yang rendah. Frekuensi biner 1 dan 0 disebut frekuensi mark and space. Nah, di sini perhatikan gelombangnya baik-baik ya. Ini ada gelombang yang sinusoidal. Namanya juga frekuensi, berarti dia mainnya di frekuensinya. Di sini ada yang agak rapat, terus ini renggang. Ini rapat, ini renggang, ini rapat, ini renggang. Nah, untuk nilainya yang ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Kalau yang digital ya, disketnya yang naik itu 1, ini 0. Gimana? Udah paham? Paham. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu PSK. Apa sih PSK itu? Nah, PSK merupakan teknik modulasi digital di mana fase sinyal membawa diubah. Jadi yang tadi sebelumnya kita amplitude udah, frekuensi, nah terakhir ini itu fase sinyal membawa diubah dengan memvariasikan input sinus dan kosinus di waktu tertentu. Teknik PSK ini banyak digunakan untuk LAN, nirkabel, geometrik, terus operasi yang tanpa disentuh, serta Bluetooth. Nah, ini ada bentuk gelombangnya. Perhatikan gelombangnya agak sedikit tricky atau agak sulit dipahami, tapi bisa. Jadi dia mulai dari sinusoidal yang atas. Nah, intinya di sini di pertemuan fasenya. Dia naik, dia turun lagi, terus naik. Nah, di situ letaknya. Nah, di sini 1, lagi ini 2, naik 3. Yang ini 1, yang biasa, sedangkan yang ada dari turun ke turun lagi itu nilainya 0. Ya, perhatikan nah di sini.
Gitu. Jadi ada ASK, FSK, dan SK. Yang pertama amplitude, yang kedua frekuensi, yang ketiga mengenai fase. Gimana? Udah paham? Jadi sebenarnya udah dijelasin juga ya tentang pengertiannya oleh teman-teman yang memperhatikan. Nah, untuk penerapan, terakhir mengenai penerapan, ASK biasa digunakan untuk alat-alat yang kayak RFID, terus remote control yang jaraknya nggak terlalu jauh kan? Itu biasanya menggunakan ASK amplitude. Sedangkan yang FSK frekuensi itu digunakan pada pager. Kalau misalnya teman-teman tahu itu udah lama teknologi pager, terus Bluetooth. Nah, yang terakhir PSK yang fase itu digunakan di WiFi, satelit, dan jaringan-jaringan yang saat ini 4G maupun 5G. Gitu untuk penerapannya. Oke, itu untuk materi hari ini. Apakah ada yang mau bertanya? Saya Pak. Boleh, silakan. Jadi kan saya masih bingung yang membedain ketiganya kan kalau dilihat itu kayak diagram sinyal ASK dengan FSK itu sangat berbeda ya perubahannya. Ya. Apa? Tapi untuk PSK sinyalnya terlihat seperti ada perubahan. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud dengan fase dan bagaimana cara kita melihat perubahannya itu seperti apa Pak? Ya, oke, itu pertanyaan yang bagus ya, karena emang agak sulit di PSK ini. Nah, yang dimaksud dengan PSK itu emang nggak sejelas sinyalnya dengan ASK maupun FSK. Jadi gelombang itu agak kelihatan dampak tegangnya. Nah, jadi sederhananya aja, itu dimulai dari titik awal atau posisi dari gelombang sinus itu. Coba kita praktekkan ya. Jadi ini ada gelombang. Dari sini naik, turun, satu. Nah, dia di sini, tapi bakal naik lagi. Kayak gini. Nah, di sini letak perbedaannya. Jadi tepat pada rendah atau tingginya gelombang bergerak. Jadi perubahan fasenya terletak pada sinyal yang ini 1. Nah, ini 0. Ini perubahannya di sini. Apakah sudah jelas? Gimana? Tadi yang bertanya? Sudah Pak. Sudah. Apalagi ada yang bertanya? Ya, Pak. Oke, Kan silakan. tadi di slide FSK kan ada istilah frekuensi mark dan space. Itu maksudnya untuk biner 1 dan biner 0 ya Pak? Kalau gitu yang mana yang frekuensi mark dan yang mana yang frekuensi space? Oke. Bagus. Jadi tentang mark and space ini sebenarnya hanya istilah ya. Mark itu ada isinya atau satu, sedangkan space itu kosong. Jadi ada gelombang FSK ya, frekuensi, ingat. Jadi kita main di frekuensi. Jadi gelombang rapat dulu, terus frekuensinya menjadi level, ada space. Nah, yang ini yang dinamakan tadi mark atau 1, sedangkan yang ini space, itu istilahnya 0. Itu space ya. Itu. Apakah terjawab? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas? Pak. Mantap. Oke, karena kita udah selesai dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai QAM atau quadrature amplitude. Ya, silakan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, semoga materinya bermanfaat. Saya izin tutup dengan pantun ya, karena pantun merupakan warisan budaya UNESCO yang diakui oleh UNESCO. Jawabnya cakep. Hari panas, alhamdulillah. Hutan rimba di Indonesia.